Pensiunan ASN bakal dapat uang kaget dari Tapra. Bagaimana nasib PNS aktif? Pensiunan ASN akan menerima uang dari Bidang Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapra yang dijadwalkan segera cair. Bagi pensiunan PNS atau ahli waris yang telah meninggal dunia, insentif taperum atau tabungan perumahan akan dikembalikan kepada penerima dalam bentuk uang yang akan ditransfer melalui bank. Hal ini berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Total ada sebanyak 2 kali sosialisasi yang telah kami gelar. Sosialisasi diikuti oleh perwakilan ASN maupun PNS dari 81 kementerian atau lembaga. Sementara itu, untuk PNS aktif, kata Eko, dana ex-BP Taprum akan dikelola sebagai saldo awal peserta Tapra. Cara mencairkan dana Taprum pensiunan PNS dan ahli waris, BP Tapra akan mengembalikan dana taperum yang sebelumnya telah dikelola oleh BP Tapra. Untuk PNS yang masih aktif, pengembalian dana taperum akan dialihkan sebagai saldo awal peserta BP Tapra. Komitmen BP Tapra itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/05/2020 tentang cara pengalihan dan pengembalian dana tabungan perumahan pegawai negeri sipil. Belet tersebut menjelaskan BP Tapra akan membuka rekening giro pada bank yang sama dengan tiap-tiap bank tempat menyimpan dana taperum untuk menerima pengalihan dana tersebut. Selain itu, pengembalian dana juga dilakukan BP Tapra kepada pensiunan LNS atau ahli waris PNS yang bersangkutan telah meninggal dunia. BP Tapra bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengembalian dana taperum PNS. Pelaksanaan pencairan bagi PNS pensiun atau ahli waris yang telah meninggal paling lama akan cair 3 tahun terhitung sejak BP Tapra menerima pengalihan dana taperum. Jika dalam waktu 3 tahun masih terdapat dana taperum yang belum berhasil dikembalikan, BP Tapra menyimpan dana taperum PNS tersebut dalam rekening tersendiri dengan tetap mengusahakan pengembaliannya. Selain itu, BP Tapra juga menyediakan layanan informasi yang bisa diakses oleh PNS di www.tapra.go.id. Dalam website tersebut akan disajikan nama PNS atau pensiun, jumlah uang, hak pengembalian dana taperum, dan status pengembalian dana taperum. Pensiunan PNS atau ahli waris yang sudah meninggal tidak perlu mendatangi kantor BP Tapra karena dana pencairan Tapra akan langsung ditransfer ke rekening. Tak cuma mendapat gaji ke-13, PNS bakal semakin semeringah lantaran bakal dapat kenaikan uang pensiun. Bisa sampai 20 juta per bulan. Ini skemanya. Di tengah penantian gaji ke-13, TNI Polri ada kabar baik yang bakal menghampiri abdi negara. Pasalnya uang pensiun PNS bakal mengalami kenaikan. Saat ini Kemenpan RB tengah merancang aturan mengenai kesejahteraan para pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara dan para pensiunan PNS. Nantinya ada penambahan uang yang diterima para pensiunan PNS. Jumlah uang yang diterima pensiunan PNS akan lebih besar daripada biasanya karena yang diterima bukan sekedar gaji pokok saja. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo mengatakan reformasi birokrasi memang terkait kesejahteraan PNS termasuk pensiunan. Sudah ditata mekanismenya dengan baik. Namun demikian, Cahyo belum bisa memastikan
kapan kenaikan uang pensiun PNS tersebut bisa direalisasikan. Harapan saya juga demikian soal kesejahteraan, tetapi kita harus lihat kemampuan anggaran juga. Cahyo menambahkan dirinya belum berani memastikan kapan pastinya akan ada kenaikan. Pasalnya, uang saat ini belum membaik akibat imbas wabah virus corona atau COVID-19. Soal kapan, ya mari kita berusaha dan berdoa semoga pertumbuhan ekonomi ke depan semakin membaik, dan saya belum berani memastikan kapan terrealisasi. Pemerintah diketahui memang sudah lama berniat mengubah skema uang pensiun bagi pegawai negeri sipil. Namun karena hingga kini belum juga rampung pembahasannya, maka statusnya saat ini masih dalam kajian. Rencananya perubahan skema dana pensiun tersebut akan diatur dalam peraturan pemerintah. Namun pembahasan masih dilakukan oleh sejumlah kementerian. Perubahan masih akan dibicarakan lintas kementerian, ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani. Hal senada juga disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kajian tersebut dalam rangka mengubah skema dana pensiun dari Pay As You Go menjadi Purely Funded. Adapun pembayaran dana pensiun itu sumbernya akan berasal dari iuran antar pemerintah dengan PNS tersebut. Besarannya bisa ditentukan dan disesuaikan berdasarkan jumlah gaji PNS setiap bulannya, terang PLT Kepala Biro Humas BKN Pariono. Meski begitu, hal tersebut masih menunggu selesainya PP. Sebelumnya, skema Purely Funded diharapkan dapat terrealisasi di tahun 2020. Sedangkan saat ini, dana pensiun masih menggunakan skema Pay As You Go. Artinya, pembayaran dana pensiun hanya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pemerintah menargetkan skema uang pensiun PNS menggunakan Purely Funded itu bisa direalisasikan tahun ini. Purely Funded merupakan skema pembayaran penuh yang berasal dari iuran antara pemerintah dengan PNS dan pensiun. Dengan skema ini, dana pensiun yang diterima ASN akan lebih besar dari saat ini, sehingga bisa menurunkan beban APBN. Mengacu catatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan skema Purely Funded, maka dana pensiun yang diterima aparatur sipil negara kalangan eselon 1 bisa mencapai 20 juta per bulan. Jumlah itu jelas melonjak dibandingkan dengan realisasi saat ini yang hanya sebesar 4,5 juta sampai 5 juta. Menurut Sri Mulyani,